لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tuan-tuan dan puan-puan calon-calon surga yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad SAW, alhamdulillah di malam hari ini antum semua dipilih khusus oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencari surga pasti hatinya bersih, hatinya tenang, sehingga tidak ada urusan dengan tidurnya kecuali berpacu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta sejenak untuk menutup matanya. Anggap saja kita berada di alam kubur, tidak ada siapa-siapa kecuali diri kita sendiri. Silakan matanya dimeram, tutup. Lihat apa yang Anda lakukan selama ini. Jika Anda bangga menjadi seorang muslim yang baik, apa yang selama ini menjadi kekurangan antum semuanya, tolong lihat dengan tepat. Di depan Anda adalah ibu Anda yang sedang berdiri. Ibu Anda sedang lari dengan cepat untuk bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak lama kemudian ayah juga ikut lari dengan kencang dan Anda ikut berlari dengan cepat untuk mengejar ayah dan ibu. Di depan sana Rasulullah SAW sedang menanti Anda. Rasulullah lari dengan cepat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara antum penuh dengan ketidakpastian, apakah Anda masuk ke dalam surga atau tidak. Di saat itulah kalian akan bertanya kepada diri kalian, sampai sejauh mana Anda mencintai Islam, sampai sejauh mana Anda berada dalam Islam, sampai sejauh mana Anda menjadikan Islam menjadi jalan yang terbaik menuju Allah dan Rasul. Rasul kini sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana juga ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lain. Mereka juga berlari dengan cepat dan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita belum ada kepastian. Diriku belum ada kepastian. Oleh karena selama ini kunci-kunci surga yang terbuang di alam raya, kita biarkan dia tercecer oleh karena keduniaan kita masing-masing. Lihat Rasulullah, tatap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatap perjuangannya, tatap dakwanya, tatap semangatnya, tatap positif thinkingnya, tatap kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru damai hidupnya untuk mengantarkan seluruh manusia di atas alam ini menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukalah mata Anda semuanya. Ada sepasang suami istri. Mereka menikah sudah 25 tahun. Belum punya keturunan. Mereka berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan.
Alhamdulillah di tahun ke-26 Allah mengaruniakan seorang anak laki-laki yang ganteng. Ketika anak ini lahir usianya 7 tahun, dia tidak dididik oleh ayah dan ibunya untuk membaca ayat-ayat Allah, kecuali bisa menggambar apa yang mereka bisa dia gambar. Dan ayah dan ibunya tidak pernah bersama anaknya yang diminta kepada Allah, yang diamanahkan kepada mereka saat itu. Mereka titip anaknya kepada pembantu. Dan akhirnya anak ini, otak kiri dan otak kanannya adalah otak pikiran pembantu. Di saat mereka suami istri pergi ke luar negeri, anak ini menggambar gambar yang tidak sesuai dengan aturan agama Allah, agama Rasulullah SAW, karena pembantunya tidak memiliki karakter Islam. Dan suatu ketika anak ini menggambar di kertas buku gambar, bukunya habis dan akhirnya dia menggambar di mobil yang baru dibeli oleh ayah dan ibunya. Sepulangnya ayah dan ibunya dari luar negeri, turun dari kendaraan, dari airport, mereka melihat ternyata di mobil yang mereka baru beli 1 pekan dan pergi meninggalkan keadaan itu, dia datang melihat ternyata penuh dengan gambar yang dibuat oleh anak laki-lakinya. Apa yang terjadi? Ayah dan ibunya berkeputusan mengambil balok dan memukul tangan anak yang umurnya 7 tahun itu. Akhirnya kedua tangan anaknya kesakitan, diobati, juga belum sembuh, dan keputusan terakhir adalah kedua tangan anaknya harus dipotong, diamputasi. Anaknya bertanya kepada ayah dan ibunya, "Papa, Mama, kenapa tangan aku dipotong?" Ibunya mengatakan, "Itu sebagai hukuman kepada orang yang mencoret-coret mobil papa dan ma." Ketika ibunya mengatakan demikian itu kepada anaknya, dan anak itu mengatakan kepada ayah dan ibunya, "Seandainya tangan aku masih utuh, justru tangan itu aku pakai untuk meminta maaf kepada ayah dan ibu." Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata suami istri ini, mereka tidak mencintai Islam dengan sepenuh jiwa dan raga. Pasangan suami istri ini justru tidak menjadikan Islam itu menjadi mabdah, pandangan hidup. Pandangan suami istri ini, mereka tidak menjadikan Islam menjadi sebuah nilai yang akan menerobos perjalanan hidup untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru mereka menjadikan dunia menjadi perjalanan hidup mereka, sehingga ketika mereka merindukan anak, mereka juga membunuh karakter anak itu sendiri. Saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, tuan-tuan sebelah kanan saya, tolong diam. Betul ini semua Islam? Jawab. Kurang semangat. Ini betul semua Islam? Nggak bohong. Oke. Kalau saya sebentar ketahuan berarti diperbaiki. Sekarang tuan-tuan, betul di sebelah sini semua Islam? Betul. Jawab dengan jujur. Pernahkah tuan-tuan berbohong? Itu Muslim? Pernahkah tuan-tuan berbohong? Itu pekerjaan seorang Muslim. Sekarang puan-puan, pernahkah puan-puan berbohong? Itu pekerjaan Muslim. Astaghfirullahaladzim. Berarti nilai Islam itu
belum menyatu dengan kalbu, belum menyatu dengan jiwa, belum menyatu dengan raga. Kalau saya pernah masuk di SMA 1, SMA 2, sampai beberapa perguruan tinggi, saya tanya, siapa yang selama kuliah, selama SMA tidak pernah menyontek? Semuanya menyontek. Bagaimana kita bisa bangun karakter umat Islam? Karena umat Islam, orang Islam tidak menjadikan Islam itu menjadi mabda, pandangan hidup. Sehingga ragu di dalam kehidupan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat 2 ayat 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, maka jangan kamu ragu. Kalau Islam dijadikan mabda, pandangan hidup, maka tidak ada lagi pandangan-pandangan lain, tidak ada lagi jalan-jalan lain. Sehingga seorang yang ketika menganut beragama Islam, dia pasti menjadikannya menjadi sebuah nilai, menjadi sebuah tatanan, menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah idola di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga di mana-mana dia bangga, I am Muslim. Dia bangga karena dia menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter yang pertama diperhatikan adalah satu, karakter menjiwai nilai Islam itu sendiri. Bagaimana menjiwai nilai Islam? Menempatkan kebenaran Allah di atas segala kebenaran di atas muka bumi. Indonesia hari ini rusak karena kebenaran telah hilang. Bangsa ini hancur karena kebenaran diganti dengan pembenaran. Saya pernah bilang, kalau nggak salah di sini juga, ibu-ibu diam dulu, ini tuan-tuan, ini air putih apa kopi? Kopi. Ini air putih apa kopi? Kopi. Ini air putih apa kopi? Kopi. Anda punya utang? Mau perempuan cantik? Mau? Mau rumah mewah? Mau mobil? Sudah bilang ini kopi. Bilang saja ini kopi. Katanya mau uang, mau perempuan cantik, mau mobil mewah. Udah, ayo. Setuju ini kopi. Negerimu hancur karena air putih dirubah menjadi kopi. Mulai dari DPR sampai tingkat atas. Mereka membuat ini menjadi pembenaran. Air putih menjadi kopi. Begitu juga ibu-ibu. Ini air putih apa kopi? Kopi. Mau laki-laki ganteng? Udah bilang ini kopi. Kau cerai suamimu, bilang ini kopi. Negeri ini rusak karena tidak bangga dengan Islam yang mereka miliki. Ketua RT tidak bangga dengan Islamnya. Ketua RW tidak bangga dengan Islamnya. Lurah tidak bangga dengan Islamnya. Camat tidak bangga dengan Islamnya. Wali kota tidak bangga dengan Islamnya. Gubernur tidak bangga dengan Islamnya. Menteri tidak bangga dengan Islamnya. Polisi tidak bangga dengan Islamnya. Tentara tidak bangga dengan Islamnya.
menteri tidak bangga dengan Islamnya, gubernur tidak bangga dengan Islamnya, dan presiden tidak bangga dengan Islamnya. Sehingga mereka mencari ridha USA ketimbang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha lain dicari ketimbang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka air putih disepakati menjadi kopi. Air putih bisa dirubah jadi kopi. Sehingga Indonesia hari ini, siapa saja boleh masuk di republik ini, tapi mereka merusak nilai Islam yang hari ini menjadi kerja besar bagi kita. Maka bagi seorang muslim yang baik adalah yang pertama, menjiwai nilai-nilai Islam. Bagaimana cara menjiwai nilai Islam? Pertama, menempatkan Islam menjadi mabdah, di mana mabdah itu menuntun jiwa, mengantar raga agar selalu pada ketepatan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, maka jangan kamu ragu. Dalam surat 2 ayat 147 dan surat 3 ayat 62 kalau tidak salah. Penempatan kebenaran ini harus pada jiwa, sehingga kamu ditusuk dengan pisau, dengan peluru, dengan penjara, nikmati itu dengan kebahagiaan. Mau diborgol tanganmu karena Islam, happy saja, bahagia, karena dia menjadi mabda yang mengantar, bukan pujian, bukan penghormatan, bukan popularitas, tetapi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1993 saya pernah ceramah di Tebet. Saya membongkar sebuah kasus gerakan kristenisasi yang dibuat oleh Universitas Kristen Paulus Cawang, di mana pada tahun 82 saya menyamar ke Universitas Salatiga dengan nama Leo untuk mengikuti gerakan mahasiswa GMKI waktu itu, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Di dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia mengkader seluruh kader-kader Kristen itu supaya pertama, laki-laki muslim wajib laki-laki Kristen wajib menikah dengan perempuan muslim dan wajib berzina. Honornya 1 bulan 600.000 disiapkan oleh IGGI waktu itu. Wanita Kristen harus wajib pacaran dengan laki-laki muslim dan harus wajib berzina, honornya 750.000. Itu kalau mahasiswa. LW Murdani waktu itu mengatakan bahwa saya akan berusaha dari Panglima ABRI agar tentara yang diperbanyak di Republik Indonesia adalah tentara Kristen. Suatu saat nanti kalau perang kita bunuh tentara-tentara muslim. Adrianus Moi waktu itu mengatakan bahwa kita akan bergerak dengan cepat agar seluruh perekonomian Indonesia dikuasai oleh menteri-menteri yang beragama bukan Islam. Begitu juga Radius Prawira, begitu juga JB Sumarlin. Dan di saat itu mereka mengepung Soeharto supaya membawa Indonesia, tetapi alhamdulillah Pak Harto masih punya nilai Islam. Ketika kita bisiki, maka muncullah yang namanya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Tapi itu pun dibantah oleh seorang Islam yang namanya Kiai Gus Dur saat itu. Dan ternyata kita tidak berhasil. Umat Islam tidak berhasil. Yang mayoritas itu tidak berhasil sehingga menggol sebuah nilai kemunduran bagi umat Islam, di mana dunia tahu bahwa orang Indonesia ini
muslim mayoritas tapi punya presiden yang kiai katanya, tetapi dia justru buta mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada apa? Karena pertama, orang Islam Indonesia tidak menempatkan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ke dalam jiwa raganya menjadi mabda. Maka tugas kita hari ini, tuan-tuan, bagaimana membuat mabda itu menjadi indah di hati? Pertama, lihatlah di ujung sana ridha Rasulullah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang didakwakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga menjadi muslim. Hidup bersama siapa saja. Hidup bersama saudaranya yang beragama bukan Islam, bangga Islam di tengah-tengah mereka. Tugas tuan-tuan adalah bagaimana mendatangi orang-orang yang bukan Islam untuk menceritakan indahnya Islam itu kepada mereka. Ada yang bilang sama saya, Fadlan itu berat kalau saya berhadapan. Sangat tidak boleh. Kewajiban Islam ketika orang bangga dengan Islam, ketika jiwanya menjadikan Islam menjadi mabda pandangan, maka wajib menyampaikan kebenaran ini kepada siapa saja. Karena orang yang bangga dengan Islam, orang yang memiliki mabda Islam itu hanya punya dua ambisi. Ambisi pertama adalah anitum harisum alaikum. Surat At-Taubah ayat 128. Itu yang dimiliki oleh orang Islam. Ketua RT punya ambisi harus anitum harisum alaikum. Ketua RW juga demikian. Lurah juga demikian. Sampai ke presiden ambisinya adalah mengantarkan negara ini menuju kebahagiaan, keimanan dan keselamatan hanya tunduk kepada Allah. Bukan ambisi menjadi ketua partai, ketua umum partai. Akibat tidak ada mabda dan ambisi itu, maka apa yang terjadi? Indonesia sudah punya nabi yang banyak, termasuk Indonesia begitu hebat mempopulerkan eyang subur. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang untuk berambisi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berambisi untuk anitum harisum, keselamatan dan kebahagiaan kepada kamu, untuk tunduk hanya kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah kita menjiwai Islam, jiwa raga dengan Islam, yang kedua adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Ikhlas dan ridha kepada mabda ini, ridha kepada Islam ini, ikhlas dengan Islam ini. Bagaimana ikhlas yang paling baik? Hanya ada 4 karakter orang ikhlas. Yang pertama adalah ketika dia menjadi seorang muslim, bangga menjadi seorang muslim, menjiwai muslim, maka ikhlas yang pertama adalah minallah, hanya kepada Allah. Tidak boleh berislam karena ada kepentingan. Saya ini Islam karena saya mau kawin dengan perempuan yang cantik. Itu berarti masih ada kepentingan lain. Tapi hanya karena minallah. Yang kedua, billah, ikhlas karena billah. Muaranya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh karena saya mau pergi pengajian,
Mungkin di sana ada jodoh, siapa tahu. Nggak boleh. Yang ketiga, lillah. Tertuju kepada Allah, tidak boleh pergi sesuatu, membuat sesuatu, mau bikin bakti sosial, di baliknya ada kepentingan. Nanti pemilu, saya dari organisasi ini tolong pilih saya. Masih ada udang di balik PY. Yang keempat, karakter orang ikhlas yang paling disukai oleh Allah adalah illallah. Jika dia sudah memiliki wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, maka gerakan panggilan Allah pun dipanggil dia dengan semangat. Orang Islam hari ini, saya mau kasih tahu tuan-tuan yang malam ini ikut mabit malam ini, Allah hanya memanggil manusia hanya 3 kali saja di muka bumi. Panggilan pertama ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam, banyak diremehkan, banyak tidak diurus oleh umat Islam. Hayya 'alas salat. Nanti dulu saya masih rapat. Hayya 'alas salat. Duhur kan waktunya lama. Hayya 'alas salat. Aduh, panggilan lagi. Panggilan yang pertama ini tidak dilayani, tidak disambut dengan sempurna. Oleh karena dia tidak ikhlas di dalam Islam. Oleh karena mabdanya hancur, mabdahnya kotor. Begitu nanti 15 menit waktu asar baru dia berdiri sholat duhur. Padahal kalau orang mau memiliki nilai ikhlas kepada Allah, begitu panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas salat, hatta itu rapat dengan presiden, tinggalkan. Karena itu tidak berarti. Harus tunjukkan bahwa saya muslim. Saya adalah seorang muslim. Panggilan Allah harus aku sambut. Ketika ditanya oleh siapa direkturnya, kenapa kamu tinggalkan rapat? Pak, saya sholat supaya ridha Allah menyertai rapat kita. Dan saya mohon rapat ini di skorsing. Utamakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Panggilan yang kedua oleh Allah hanya ada 2. Labbaik Allahumma labbaik. Umroh atau haji. Itu pun kalau orang yang punya kemampuan fulus, maka mereka akan memenuhi panggilan. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, aku telah memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Di panggilan Allah yang kedua ini mereka hanya, yang laki-laki hanya menggunakan kain tanpa busana. Artinya begitu dia mikat, egoisnya hilang, kesombongannya hilang, keangkuhannya hilang, kekayaannya hilang, apa yang dimiliki menjadi hilang, sehingga dia bawa dirinya itu menghadap Allah dengan sempurna atas panggilan Allah itu. Dua panggilan ini masih bisa kita kompromi. Sholat masih diulur-ulur, ditunda. Bahkan ada yang nanti sholatnya bulan suci Ramadan baru sholat. Usalli fardu maratona lillahi ta'ala. Nanti sholatnya di malam 27 Ramadan. Tapi panggilan Allah yang ketiga, itu tidak ada kompromi sedikit pun.
Tidak ini mengatakan, kamu kan presiden, jadi saya tunda panggilan yang ketiga. Tidak. Coba tuan-tuan bilang sama saya, ibu-ibu bilang sama saya, siapa yang pernah menunda kematian? 1 menit saja. Begitu datang malaikat maut, dia bilang, tunggu dulu, saya masih. Tidak. Jadi hanya ada 3 panggilan ini. Supaya membuat panggilan ini sempurna, pertama kedudukan tertingginya harus ikhlas di dalam Islam. Ikhlas dalam Islam, sehingga bangun tengah malam pun bangun menjelang subuh pun perintah dipanggil untuk pergi ke pengajian pun tanpa ada beban apa-apa. Ketika Anda menyampaikan sesuatu yang baik, lalu orang mengatakan menghina Anda, harus Anda oh, tidak ada jawaban. Saya tanya ini yang ganteng-ganteng nih. Antum begitu ceramah, tiba-tiba ada orang datang bilang, Bapak ini bohong. Bagaimana sikap antum? Antum balas? Enggak balas. Jangan ragu-ragu, ini masih ragu antum ini. Seorang Islam itu dia harus seperti itu. Ketika dia difitnah, dia justru senyum. Ikhlas dengan apa yang difitnah oleh orang. Bahagia dengan apa yang difitnah oleh orang. Karena dia bukan mencari pujian orang, dia bukan mencari ejekan orang, kecuali ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, setelah kita menjiwai nilai Islam, kita ikhlas. Yang ketiga adalah harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menguasai Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Tidak boleh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang puasa. Tapi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, jalan enggak? Jalan enggak? Akibat orang Islam Indonesia tidak sungguh-sungguh dengan ayat-ayat Allah, tidak ikhlas dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka penjara-penjara kita mulai dari Sabang sampai ke Merauke itu menjadi pesantren kejahatan di Republik ini. Universitas kejahatan. Penjara-penjara kita itu menjadi universitas kejahatan. Dia bukan keluar dari penjara taat kepada Allah, justru makin hebat bandelnya. Oleh karena kita tidak masuk ke dalam Islam secara utuh, secara kafah dengan sungguh-sungguh. Saya yang gampang-gampang saja. Sholat saya sholat tasbih saya tidak perlu sholat tasbih karena baca tasbihnya terlalu banyak. Saya cukup sholat duha saja. Yang gampang, yang enteng yang kita kerjakan. Tapi yang terasa berat justru kita tinggalkan. Belum sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa menuju menjadi orang yang sungguh-sungguh itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika naik Isra Mi'raj, naik di langit pertama, bunyi sendal dari Bilal bin Rabah yang pertama didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang bunyi itu? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah bunyi sendal dari Bilal bin Rabah.
naik langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, selalu sendal Bilal bin Rabah yang bunyi. Didengar terlebih dahulu. Selesai Isra Mi'raj, Rasulullah 5 hari kemudian memanggil Bilal bin Rabah. Wahai sahabatku Bilal, tolong engkau jawab pertanyaanku. Apa yang membuat engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Satu jawaban kecil, sepotong kata dari Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tujuan aku beribadah hanya mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah senyum melihat Bilal bin Rabah, tidak menyampaikan apa-apa. Dalam riwayat lain menceritakan, ketika Bilal bin Rabah meninggal dunia, wafat, Allah membawa 50 bidadari menghadap Bilal bin Rabah. Saat itu Allah mengatakan kepada Bilal bin Rabah, wahai hambaku Bilal bin Rabah, angkat wajahmu, lihat kepadaku, mana di antara 50 bidadari yang engkau sukai? Bilal bin Rabah tidak mengangkat mukanya. Dia bersimpu malu dan tunduk karena dia takut melihat Allah yang maha besar itu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengangkat Bilal bin Rabah dan dicelup ke dalam telaga Al-Kautsar. Bilal yang pendek, keriting, hitam itu berubah tinggi seperti Nabi Adam, ganteng seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada di Madinah, seorang Arab mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah sudah tidak ada lagi orang Arab di dunia ini? Tiap saat yang azan cuma yang hitam keriting itu. Padahal ini banyak orang Arab yang hidungnya mancung, gagah, yang azan besok subuh itu lagi. Mereka protes. Esok pagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan yang azan subuh bukan lagi Bilal bin Rabah, tapi yang azan subuh adalah orang yang hidungnya mancung, putih. Masuk duhur pun demikian, yang azan hari itu bukan Bilal bin Rabah. Masuk asar pun demikian, sampai sholat isya selesai, Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril turun dan menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa di bumi hari ini sampai tidak ada azan? Ada apa di bumi ya Rasulullah hari ini sampai tidak ada azan? Rasulullah menjawab, tidak ada yang azan tadi. Ya Rasulullah, orang yang azan tadi itu dia menganggap dia yang paling hebat. Orang yang azan duhur tadi dia menganggap keturunannya paling sempurna. Tolong kembalikan kepada orang yang biasa azan itu. Karena orang yang biasa azan itu hanya mencari ridha dan Allah, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh-sungguh. Maka tuan-tuan dan puan-puan sungguh-sungguh datang ke tempat ini untuk mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga hal ini menjadi pokok bahasan kita malam hari ini. Jangan terlalu banyak-banyak. Saya takut nanti masuk telinga kiri atau masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, akhirnya tidak sungguh-sungguh. Tiga ini saja dulu. Tiga ini diambil menjadi perjalanan hidup kita, supaya yang pertama adalah menikmati hidup karena Allah. Bukan karena pemimpin, bukan karena ayah, bukan karena ibu, bukan karena suami, bukan karena istri, tapi karena Allah. Ketika seseorang menjadikan hidup ini hanya bertumpu kepada Allah, maka hidupnya tidak ada beban. Selalu ada positive thinking, selalu ada kebaikan. Sehingga kemana saja karena Allah.
pergi ke kantor karena Allah, pergi ke tempat-tempat yang hanya mencari ridha Allah, itu yang dikerjakan oleh seorang muslim. Sehingga ketika dia berhadapan dengan persoalan yang bertentangan dengan Islam, dia harus menjadi orang pertama untuk membangun anitum harisum alaikum. Dia harus menjadi orang yang pertama. Ketika melihat ada kemungkaran, dia harus orang yang pertama berada di tempat itu. Ada yang bilang, bagaimana dengan ilmu saya terbatas? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking indahnya Islam, saking bagusnya Islam, sehingga satu ayat pun yang harus bisa disampaikan, segera disampaikan. Jangan ditunda-tunda, karena ambisi kita adalah mengantarkan manusia menuju keselamatan, keimanan, dan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ketakutan. Kita lihat Spanyol, sekian tahun Islam muncul, tapi ketika diajak untuk meninggalkan Islam, semua orang ketakutan. Hari ini Spanyol telah hilang Islam yang bersejarah di masa lalu itu. Hari ini orang Islam Indonesia pada masa lalu perjuangan, sampai hari ini umat Islam sudah turun dari 90% menjadi 80%. Kasus dari 80% itu akibat pertama kawin campur tanpa kejelasan. Akibat negara membiarkan boleh kawin Islam dengan Kristen, Kristen dengan Islam, boleh atas nama hak asasi manusia. Padahal orang Islam ketika dia sungguh-sungguh dengan Quran, dia pasti taat di dalam kebenaran Quran itu. Orang perempuan muslim harus menikah dengan laki-laki beriman, laki-laki beriman harus menikah dengan perempuan beriman. Hebat apapun laki-laki orang barat itu, kalau dia tidak beriman, jangan coba-coba, karena di situ akan muncul kehinaan kepada dirinya sendiri. Ada apa? Karena orang tidak bangga menjadi muslim. Dia sekedar menjadikan Islam itu menjadi lipstik saja. Pada tahun 92 ketika saya dengan rombongan datang ke Somalia, teman-teman dari Dewan Dakwah mengatakan yang paling cocok berdakwah di Somalia adalah Fadlan. Saya bilang iya, karena saya keriting kan, karena saya hitam kan. Waktu itu almarhum Hussein Umar mengatakan, tidak usah kau mengungkapkan itu, kami sudah tahu. Kami datang ke sana, satu kasus yang kami temui adalah ketika kami sudah datang di sebuah kampung, ingin sholat duhur, begitu datang ke tempat itu, ternyata itu adalah gereja. Dan yang berdiri di tempat itu adalah mantan imam, berubah menjadi penginjil di situ. Baru 3 bulan, masjid itu berubah menjadi gereja. Lalu kami tanya kepada orang itu, apakah di sini ada masjid? Dia menjawab kepada kami bahwa katanya sudah tidak ada Islam di muka bumi. Buktinya kami Islam. Siapa yang bilang sama kamu tidak ada Islam? Ternyata yang datang ke sana juga orang Indonesia. Namanya misionaris itu adalah Sulastio dari Jogja. Saya bilang tolong tunjukkan orangnya, saya cari orangnya. Kami ketemu dan kami bilang, sebaiknya besok pagi kamu tinggalkan kampung ini dan kamu pulang ke negeri kamu Indonesia. Kami keluarkan, usir dia dari sana, dan kami kembalikan yang tadi masuk Kristen itu, dikambirkan, dan masjid itu dirubah, gereja itu dirubah kembali menjadi masjid. Karena orang sudah mulai melakukan pemutarbalikan fakta tentang keadaan hidup. Seandainya tidak ada dakwah, tidak ada cinta, tidak ada sungguh-sungguh karena Allah dan Rasulnya, pasti orang itu terus menjadi Kristen sampai hari ini. Pada tahun 93, saya juga datang ke
Amerika Serikat, waktu itu kami di Boston. Tidak ada masjid yang bisa kami pakai untuk sholat duhur. Saya ingat persis kami ada waktu itu 4 orang. Salah satu sahabat saya adalah sekarang sudah pensiun dari Kementerian Kesejahteraan. Lalu kami lihat sebuah gereja dan saya bilang, bagaimana kalau kita sholat duhur di teras gereja? Dia bilang, ente gila. Itu kan gereja. Iya kan gereja. Yang kita butuh bukan gerejanya, hati kita kepada Allah. Lalu saya bersikeras dan saya bawa 4 orang itu sampai ke sana. Saya lapor kepada penjaga gereja, bagaimana kalau kami pakai gereja ini untuk kami sholat karena kami muslim? Kami dipersilakan. Akhirnya kami ambil air dulu, istinja itu, teras gereja selesai, kami wudu dan sholat duhur. Saya tunggu, suruh dia, silakan kamu tunggu di situ. Awasi kami kalau kami bikin kekacauan di situ. Saya suruh sahabat saya, namanya Risman Musa, maju ke depan. Dia pimpin jadi imam. Begitu dia takbir Allahu Akbar, kami juga ikut takbir, kami ruku, kami sujud. Dia justru menangis di samping gereja melihat keindahan yang dilakukan sholat duhur saat itu. Selesai itu kami makan makanan terbatas 1 rantang, kami 4 orang makan 1 rantang itu. Dia juga menangis. Dan dia mendekati kami dan dia bilang, saya hari ini baru saya ketemukan namanya kedamaian dan kesejahteraan. Saya tanya, kenapa? Kenapa Anda baru menemukan? Saya sudah bertahun-tahun merawat gereja ini, tapi saya tidak pernah menemukan itu. Kami kasih dia alamat, silakan catat alamat ini telepon kami, silakan. 2 minggu kemudian dia cari kami dan hasil keputusan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah beberapa waktu kemudian dia bilang lagi sama kami bahwa, bagaimana kalau gereja ini sudah tidak ada orang yang datang, tiap minggu sudah sepi, kita rubah dia jadi masjid. Dan alhamdulillah hari ini dia menjadi Islamic Center di Boston. Bekerja sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dimiliki oleh kita. Indonesia hari ini kita disibukkan dengan berbagai macam peristiwa. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dan kita termasuk dikorbankan dengan mass media elektronik, di mana orang dengan seenaknya menyampaikan sesuatu seakan-akan itu lebih benar. Sehingga negara kita, umat Islam kita itu lebih percaya kepada apa yang disampaikan di televisi ketimbang yang disampaikan oleh para dai yang terbaik di Republik ini. Maka wajar kalau ada kesesatan di mana-mana. Karena orang tidak sungguh-sungguh, negara tidak sungguh-sungguh, kantor tidak sungguh-sungguh, orangnya juga tidak sungguh-sungguh. Sehingga kondisi itu ada sampai hari ini. Marilah kita saudara-saudara yang mengikuti malam hari ini, kita merenung dengan Islam supaya kita bangga dengan Islam itu sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika malam hari ini belum ada yang bangga menjadi seorang muslim, mulailah bangga dengan seorang Islam dengan sebuah kata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, jika aku belum merasuk Islam ke dalam jiwaku, cabutlah nyawaku pada malam hari ini. Karena aku tidak layak hidup kalau tidak ada Islam ke dalam jiwaku. Aku tidak layak bertahan untuk hidup di alam rayamu kalau belum masuk Islam ke dalam jiwaku. Maka cabutlah agar aku mati dalam keputusan, sehingga aku tetap dalam keadaan Islam. Seorang Islam harus memiliki sifat itu, sehingga dia di mana-mana tidak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup bukan karena mencari siapa-siapa dan apa-apa, kecuali menempatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi posisi tertinggi dibanding dengan posisi anggota partai politik. Karena banyak orang tertipu, tergombal, terbius, terpenjara, tervirus dengan keadaan-keadaan dunia, sehingga hari ini Islam terasa makin mundur.
Seandainya tuan-tuan tahu bahwa pentingnya persaudaraan muslim, kasus Rohingya di Myanmar, saudara-saudara kita di Irak, saudara-saudara kita di Palestina, pasti saudara-saudara akan menangis satu hari satu malam karena saudara ingin bertemu dengan mereka untuk menyampaikan ketenangan dan kedamaian itu. Jika saudara tidak sampai ke sana, saudara akan mengeluarkan apa yang terbaik darimu untuk mereka. Karena bukan yang dicari adalah pujian, kecuali ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dimiliki oleh kita, menjadi sebuah kekuatan besar untuk menjaga Islam. Berpacu dengan waktu, berpacu dengan keadaan, berpacu dengan situasi, untuk bagaimana mengantarkan Islam dengan tepat. Dari tiga hal itu yang perlu dilakukan, yang pertama adalah mengislamkan akhlak kita. Dari tadi Isa merasuk ke dalam jiwa kita. Yang kedua adalah ikhlas. Yang ketiga adalah harus sungguh-sungguh. Maka yang merubah dari ketiga hal itu adalah kita harus merubah akhlak kita dengan Islam. Selama ini akhlak belum Islam, akhlak hanya biasa-biasa saja, sehingga akhlak Islam itu belum terjadi. Ibu-ibu pernah pergi orang kawin, pernah ikut pesta perkawinan? Ibu makan berdiri, minum berdiri, akhlaknya siapa? Ibu pernah bikin perkawinan lalu ada dihibur dengan orkas band tunggal, musik, akhlaknya siapa? Mana yang lebih beruntung? Kita justru jadi korban. Makan-makan berdiri, minum-minum berdiri, wajar lambungnya bocor, wajar jantungnya dihinggap oleh kanker. Tidak menghormati rizki Allah. Padahal orang mau bersyukur kepada Allah harus makannya dalam keadaan duduk. Bagaimana pengantin bisa dapat ridha Allah, restu dari orang yang datang makan pada saat perkawinan karena makannya berdiri? Nah, mungkin. Sehingga makanan yang mereka makan itu tidak menunjukkan akhlak menjadi. Apalagi makan lagi pakai tangan kiri, ada piring, makan pakai tangan kiri lagi. Apakah itu akhlak Islam? Maka dari tiga hal tadi, yang pertama harus dirubah adalah masukkan akhlak kita dengan Islam yang benar. Bagaimana menjadikan Islam, akhlak Islam yang benar? Ikuti Quran, ikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Islam yang kadang-kadang kumisnya paling tebal. Ada bupati yang kumisnya tebal, ada ketua RT yang kumisnya tebal, untuk menakut-nakuti orang. Padahal dia tidak memiliki akhlak Islam. Maka wahai para pria yang ganteng, kalau punya kumis tebal, cukurlah pelan-pelan. Bukan menakut-nakuti orang yang menjadi urusan, tetapi bagaimana kita menjadi memiliki akhlak. Akhlak Islam telah hilang dari kita semua. Sehingga kondisi hari ini, pendidikan Indonesia yang dibuat oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tidak satu pun yang mengandung akhlak, moral. Karena tidak ada akhlak moral yang dilakukan dalam kurikulum itu, sehingga anak-anak kita itu kuliahnya, sekolahnya hanya mencari ijazah saja. Ada apa dengan mereka? Yang ditargetkan adalah ijazah. Yang penting selesai. Urusan kualitas itu urusan kedua. Yang penting kuantitas. Akhirnya yang terjadi adalah menjadi orang-orang imitasi di republik ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik umatnya, mendidik para sahabat untuk menjadi orang yang berkualitas di republik ini, berkualitas di atas muka bumi. Kamu tidak boleh menjadi orang-orang yang selalu tunduk kepada orang lain tanpa ada keputusan Allah dalam Al-Quran kepada kita dalam hidup. Yang kedua,
Akibat kita belum berakhlak Islam, maka model silaturahmi kita juga tidak seperti tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Silaturahmi kita karena ada udang di balik Saya silaturahmi ke rumah bapak ini karena ada anak gadisnya, siapa tahu. Saya silaturahmi ke rumah ibu ini karena di sana ada laki-laki. Saya silaturahmi ke sini karena ada kepentingan-kepentingan lain. Tidak boleh. Wahai yang belum berjodoh, yakin jodohmu sudah ada. Wahai yang ingin mencari rizki, rizkimu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau sibuk mencari rizki itu. Yang kau sibuk adalah membuat amalmu yang tidak akan dilakukan oleh orang lain. Rizki sudah ada. Jangan kau sibuk mencari rizki itu. Allah sudah tetapkan, jodohmu sudah ada. Jangan kau sibuk mencari jodoh itu. Tapi bagaimana engkau mendekatkan diri kepada Allah agar rizkimu itu dilancarkan? Bagaimana engkau mendekatkan diri kepada Allah sehingga jodoh yang belum nampak itu menjadi nampak di hadapanmu? Ini yang tidak jalan. Ini yang tidak berfungsi. Berikutnya, kalau sudah bicara akhlak, maka berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan Islam ini menjadi sebuah nilai yang membuat semua orang mendapatkan rahmat, semua orang mendapatkan cahaya dari situ. Anda ada di mana harus Anda menjadi cahaya buat orang. Seorang muslim ketika dia menjadi muslim, ketika dia memiliki muslim, maka dia ada di tempat mana dia menjadi warna, dia menjadi cahaya, dia menjadi rahmat buat orang. Tidak boleh menjadi beban untuk orang, tapi menjadi cahaya dan rahmat buat orang. Ada orang yang ingin menjadi hebat, maka yang dilakukan adalah mengorbankan orang lain. Saya kira Bapak Ibu sudah melihat berbagai peristiwa yang terjadi di layar kaca televisi. Itu sungguh memalukan keadaan orang Islam. Oleh karena perjuangannya sudah tidak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi perjuangannya selalu atas nama. Indonesia orang rusak, Islam ini rusak di Indonesia karena ada atas nama. Selalu atas nama. Partainya atas nama Islam, organisasinya atas nama Islam, kekuasaannya atas nama Islam, tetapi justru itu yang membuat kehancuran dalam Islam itu sendiri. Bukan itu yang menjadi tujuan. Jika ada orang datang selalu mengatasnamakan Islam, sampaikan dengan hormat bahwa Anda belum Islam yang benar. Karena kita punya Rasul tidak pernah mengajarkan itu kepada kita. Rasul Muhammad SAW tidak mengajarkan itu, tapi mengajarkan kita dengan ilmu sehingga membuat kita benar-benar. Ketika kemarin saya ke Rusia, saya jadi malu bicara di tengah-tengah puluhan ribu orang. Tidak menyangka bahwa Rusia hari ini sudah 48 juta orang masuk Islam. Bagaimana saya bisa ceramah di orang-orang cerdas seperti itu? Tapi karena ini tuntutan mereka mengundang, saya harus bicara di tengah-tengah itu. Tetapi sebalik saya ceramah selesai, ribuan pertanyaan yang harus saya jawab. Dan saya mengakui bahwa ini betul-betul orang masuk Islam karena sungguh-sungguh ikhlas dan dia ingin menjiwai Islam dan dia ingin bangga bahwa dia adalah Muslim. Dan kemana-mana mereka menunjukkan jiwanya mereka Muslim. Mereka ingin bangga di hadapan saudara yang beragama Katolik. Saya Muslim, ayah Muslim. Kita orang Indonesia kalau bergaul dengan saudara-saudara yang bukan Islam, justru ketemu dengan saudara tetangga yang bukan Muslim, kita justru menutup diri kita. Padahal tugas kita adalah membuat mereka tunduk kepada dakwah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah habis. Sebelum saya akhiri,
saya ingin titipkan sebuah cerita yang nanti Bapak Ibu mengambil maknanya saja dari situ. Ceritanya begini. Nelson Mandela itu bukan orang Islam, tapi dia belajar kepada Syekh Yusuf, orang Islam. Berapa tahun Nelson Mandela ada di penjara? Berapa tahun? Hampir 72 tahun dia ada di penjara. Sipir penjara itu tiap hari masuk ke toilet dan membuang air kecilnya di gelas, dan setiap hari dia meminumkan itu kepada Nelson Mandela. Minuman pagi Nelson Mandela adalah air kencing dari sipir penjara itu. Selama 72 tahun. Artinya senang dengan baik dia meminumnya itu. Begitu pemilihan umum, setelah dia keluar dari penjara, dia menjadi presiden. Orang yang pertama dia undang adalah sipir yang tiap selama setahun itu memberi dia minum air kencing. Ketakutanlah sipir ini. Wah, saya pasti diancam, dia sudah jadi presiden. Ternyata di dalam undangan terhormat para menteri yang sudah ditunjuk itu, salah satunya adalah sipir penjara yang memberi dia minum air kencing. Dia masukkan dia di kelompok yang terpimpin itu. Dia mengatakan inilah orang yang benar-benar patuh kepada pemimpin. Dia tidak cerita apapun kepada pejabat-pejabat yang diangkat. Tetapi sipir yang tadi memberi minum air kencing selama 72 tahun itu menangis di tengah-tengah forum itu, dan dia mengatakan tidak layak saya menjadi pegawainya beliau, karena saya orang jahat hidup di negeri ini. Mereka orang kafir, tapi akhlaknya saya lihat dia belajar kepada orang Islam dan dia tunjukkan akhlak itu. Ternyata Nelson Mandela belajar kepada akhlak yang didakwakan Syekh Yusuf, yang mendakwakan bagaimana Rasulullah SAW. Seorang kafir saja mengamalkan akhlak yang didakwakan oleh orang Islam. Bagaimana dengan orang Islam yang didakwakan hari-hari dengan Islam itu? Ketika orang bangga dengan Islam, maka Islam tidak bisa dilakukan dengan hal-hal yang salah, dengan akhlak yang salah. Hari ini kalau saya tanya tuan-tuan, puan-puan, kalian mencintai Rasulullah? Jawabnya cinta. Tapi ditanya apakah tuan-tuan, puan-puan sudah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah? Jadi masalah. Jadi persoalan. Kalau sekarang saya tanya tuan-tuan, apakah tuan-tuan bawa siwak hari ini? Ada bawa? Enggak ada. Boleh yang bawa mungkin 2 orang, 3 orang. Enggak apa-apa bawa siwak itu di atas mobil, di atas bis, enggak ada masalah. Karena siwak itu sebuah titipan pesan Rasulullah SAW. Seandainya itu diwajibkan bagi umatnya Muhammad, pasti tiap hari, tiap menit orang bersiwak. Suatu ketika sahabat Rasulullah mereka perang, kalah perang, hanya karena tidak mengamalkan, tidak menggunakan siwak. Nah, kalau perang saja kalah karena tidak mengamalkan pakai siwak, bagaimana kondisi kita menghadapi Indonesia saat ini? Kondisi alam Indonesia saat ini. Bagaimana kita bisa menang kalau sunnah Allah dan sunnah Rasulullah tidak biarkan begitu saja? Maka sebagai seorang muslim, orang yang bangga dengan Islam, menjadikan Islam menjadi makna, ketika dia sudah sungguh-sungguh dan praktek sepanjang harinya dengan Islam, dengan akhlak yang sempurna, insya Allah sepanjang hari orang akan masuk Islam karena akhlak-akhlak orang Islam Indonesia itu sendiri.
Saya ke Australia tahun 90. Saya berusaha untuk mendekati orang-orang yang membenci Islam. Dan baru bisa berhasil mendakwakan 5 orang masuk Islam. Dan memperkenalkan Al-Quran kepada dia. Dan subhanallah, ketika kemarin siaran Sydney Morning tentang AFKN, tentang Fadlan menjadi ketua teroris dari Irian yang mengislamkan orang, mereka yang orang yang pertama panas di Australia. Saya bilang jangan ente panas, itulah dakwah. Sampaikan salam hormat saya buat Mikhail dan Sydney Morning bahwa terima kasih atas promosi gratis dia atas nama Fadlan dan AFKN. Nggak ada urusan. Saya tidak butuh itu. Saya butuh adalah bagaimana dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan itu kepada jiwa raga Anda, dan insya Allah kalian tidak ada beban. Mau dipanggil oleh Allah dengan kata-kata, ya ayyatuhal nafsul mutmainah, mau? Hai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu tidak pernah tegar dengan keadaan dunia. Jiwa yang tenang itu tidak pernah terbius dengan keadaan dunia. Jiwa yang tenang itu dia justru bahagia dengan Islam. Senang, damai, tenang, bahagia dengan Islam. Sekalipun orang menggesernya dengan segala kekuatan, dia justru happy. Orang membawa senjata di mukanya, Islam menjadi miliknya. Orang membawa uang untuk menukar dengan akidahnya, dia justru menolak. Orang membawa kendaraan untuk mengganti dengan akidah, dia justru senyum. Bahkan membalas. Kendaraan seperti ini di akhirat sangat banyak. Sangat banyak. Dan sampaikan kepada orang-orang yang menawarkan hal-hal seperti itu bahwa nikmat dunia itu hanya 1% saja. Jangan kamu tergombal dengan 1%, masih ada 99%. Dan 99% itu hanya pada orang-orang yang menjadikan mabda Islam itu menjadi milik mereka dalam hidup ini. Saya tutup dengan pesan Allah dalam surat 42 surat Asy-Syura ayat 20. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah tambahkan keuntungan dunia baginya. Barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah berikan kepadanya sebagian kecil. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Tuan-tuan datang ke tempat ini karena akhirat, puan-puan datang ke tempat ini karena akhirat, maka buatlah dunia ini menjadi ladang untuk menempatkan akhirat yang sempurna. Mau bertemu Allah, hakul yakin dengan Islam. Mau bertemu Rasulullah, hakul yakin dengan dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Kalian tidak akan menjadi orang yang menyesal. Kalian tidak menjadi orang yang akan diusir oleh Allah. Tapi kalian akan menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan kata-kata, salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena kalian ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kalian. Siapa yang ridha kepada Allah, Allah ridha kepadanya. Berarti itu ridha akan menyertainya dalam hidup. Kita tidak boleh seperti orang-orang yang diusir oleh Allah nanti di yaumil qiyamah. Dia muslim tapi diusir dulu karena pada saat di muka bumi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia membuat dunianya melebihi akhiratnya. Dia diusir oleh Allah dengan kata-kata wamtazul yauma ayyuhal muzrimun. Hai keluarlah orang-orang kurang ajar. Hai berpisahlah orang-orang kurang ajar. Maka marilah kita menjadikan ini menjadi sentral hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah capek dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa lelah dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Tuhan dapat ilmu, katakan belum cukup. Hari ini ibu dapat ilmu, katakan belum cukup. Berpacu dari hari ke hari untuk membuat ilmu itu makin banyak kepada diri kita. Karena kita mimpinya adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi nasihat buat kita semua dan menjadikan kita pribadi-pribadi menjadi sempurna menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kasih akhwat 5 orang, jangan 5 orang, terlalu banyak. 2 orang, ikhwan 2 orang, silahkan.
Silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin senang sekali di malam hari ini saya bisa hadir di sini, kemudian juga mendengarkan kembali tausiah dari Syekh Fadlan yang luar biasa sekali, yang termasuk sosok yang saya kagumi seperti itu. Melalui kesempatan dan juga forum yang mulia ini, saya juga ingin menginformasikan gitu ya, karena saya pikir masih dalam satu tema di mana I'm proud to be a Muslim, bersatu kembalikan kejayaan Islam. Oh ya, sebelumnya nama saya Gulam Azam Robbani. Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman semua, kawan-kawan semua di sini, saya dan teman-teman dari berbagai universitas, insya Allah di bulan puasa nanti kita akan membuat suatu seminar, namanya Seminar Pemuda Muslim Membangun Negeri. Saya selaku project officernya, insya Allah akan menghadirkan Ketua BEM FKUI, Sekjen OSKM ITB, mahasiswa berprestasi UI, dan juga pengusaha, dan mereka semua adalah pemuda muslim berprestasi aktivis yang insya Allah akan diadakan di SMA Negeri 78 Jakarta Barat, dan juga akan mengundang tokoh seperti Anies Baswedan, Dr. Adian Husaini, Ustadz Bakhtiar Nasir, Ustadz Fadlan Garamatan pun termasuk. Dan ini sedang kita rancang dan juga dibuat oleh tim terbaik dengan dana terbaik, dengan konsep terbaik, semata-mata untuk membuktikan bahwa Indonesia mempunyai pemuda muslim terbaik yang siap menyumbangkan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Itu yang pertama. Jadi catat tanggalnya, insya Allah saat ini masih kita godok. Kemungkinan besar antara salah satu dari tanggal 22 sampai dengan 26 Juli 2013. Artinya 2 minggu setelah awal puasa dan 2 minggu sebelum Lebaran. Itu sedang kita godok oleh tim terbaik seperti itu. Kemudian yang kedua, Ustadz, saya ingin tanya, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim bersikap terhadap Ahmadiyah seperti itu. Karena kebetulan saya pribadi mempunyai seorang teman di mana dia adalah salah seorang karib saya ketika SMA. Kemudian dalam suatu peristiwa kami berbeda pendapat. Artinya saya pernah menulis suatu status Facebook seperti itu, kemudian dia menyerang, artinya berusaha menjatuhkan argumentasi saya. Kemudian di situ kami berargumen dan dia secara argumentasi tentunya kalah karena Islam bagaimanapun adalah agama yang benar. Kemudian kami berpindah kepada media Twitter. Disitulah kami berperang secara emosional dengan mengatakan saya Wahabi segala macam seperti itu. Dan lalu pertanyaannya adalah bagaimana sikap saya terhadap dia apabila saya bertemu dengannya, karena saya pikir dia adalah seorang dai Ahmadiyah karena bapaknya pun adalah pentolan Ahmadiyah seperti itu, dan dia mempunyai cukup pengaruh yang kuat. Bagaimana sikap kita seperti itu? Dan syukran, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab. Di dalam berteman itu pernah antum mendoakan dia untuk kembali kepada Islam apa belum? Kekurangan orang Islam terlalu cepat membenci orang. Saya tadi katakan surat At-Taubah ayat 128 itu Rasulullah SAW berambisi, anitum harisum alaikum, keselamatan, keimanan, dan kebahagiaan karena tunduk kepada Allah. Kalau kita memiliki ambisi ini, orang itu kita lihat karena kita sandar kepada Allah. Jika Anda sudah berdialog, karena saya juga punya teman Ahmadiyah banyak di Bogor. Dari 130 sahabat itu 99 kita Islamkan. Kita bekerja dengan plan untuk suruh Islam. Pertama, anaknya kita suruh kawin dengan orang Islam. Bagaimana dialog? Dialognya cukup lama. Berapa lama? 6 bulan. Dan pada akhirnya mereka baru tahu
Dan ini kerjanya kita sebagai seorang muslim, karena kita bangga dengan Islam. Jangan pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengatakan kita tidak berhasil mendakwakan kita, maka pertama mendakwakan orang bersangkutan, berarti pertanyaan yang muncul, Anda tidak melibatkan Allah di dalam itu. Anda boleh bergaul berdebat, Anda mengatakan dia ustadz yang hebat, tapi Anda tidak melibatkan Allah yang hebat itu. Dan perintah Rasulullah SAW, kita mendoakan orang-orang itu. Doanya bagaimana? Doakan agar Allah membolak-balik hati mereka, Allah memberi petunjuk kepada mereka. Bukan mendoakan mereka masuk surga. Karena kita sedang proses mendakwakan mereka. Yang berikutnya ya, kita terima kasih karena beliau dengan semangatnya untuk melakukan aktivitas di kampusnya, dan mudah-mudahan kita bisa hadir semua di sana. Jadi saya kira itu, jangan kita berdialog dengan orang tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dai itu harus punya duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Seorang dai harus punya duit, ya, duit itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tidak boleh mengatakan saya ini kan hebat di Islam, nggak boleh. Dakwah harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus ikhlas dalam dakwah itu. Kalau ikhlas tidak boleh ada emosi. Jangan bilang brengsek loh, sudah gawaib tiap hari tidak pernah mau masuk Islam. Nggak boleh. Tugas kita adalah mengantar mereka, tapi doa kita untuk meminta petunjuk Allah agar Allah membantu itu, menyegerakan petunjuk kepada mereka. Kalau dia tidak masuk Islam berarti bukan petunjuk. Lihatlah di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila fi sabili rabbil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Oke, semoga antum mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lain? Silakan. Yang berikutnya, silakan bicara, langsung bicara. Oke, akhwat di belakang, silakan. Silakan. Kalau udah ada mic, silakan kasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali dengan Ustadz. Ini adalah benar-benar inspirasi ya buat saya, karena kebetulan saya juga dari dulunya dari kalangan yang bukan muslim. Jadi sangat menginspirasi untuk saya kalau bertemu dengan teman-teman lama saya. Hanya saja saya kan tidak punya ilmu seperti Ustadz gitu. Bagaimana saya harus bersikap terhadap teman-teman saya yang lama itu? Itu pertanyaan pertama. Dan yang keduanya, maaf Ustadz kalau salah, mohon dikoreksi. Bukankah laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan muslim? Karena kan laki-laki itu sebagai pemimpin. Bukankah kalau misalnya dia bisa pemimpin, akan menambah Islam itu sendiri? Mohon dikoreksi. Mungkin tadi kan Ustadz mengatakan... Bagaimana? Yang kedua bagaimana? Tadi Ustadz waktu itu bilang laki-laki muslim hanya boleh menikah dengan muslim. Tapi kalau saya salah, tolong dikoreksi. Apakah bukannya laki-laki muslim itu boleh menikah dengan ahli kitab? Dalam arti kata bukan muslim. Nah, kan laki-laki itu sebagai pemimpin, seharusnya kalau dia menikah dengan bukan muslim, dia akan mampu memimpinnya. Dan ada pertanyaan lain, ini titipan dari teman saya. Di dalam BlackBerry itu beredar bahwa katanya di Manokwari terjadi pengkristenan dan lain sebagainya, Apakah itu betul atau hanya isu di BlackBerry saja? Dan selanjutnya pertanyaan titipan teman saya juga. Beliau, maaf, dia tahu tentang Ustadz. Dia bilang Ustadz itu sangat hebat. Apakah bisa dipanggil ke rumahan ya? Gitu. Apa Ustadz? Itu hanya pertanyaan titipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan kedua dari yang pertama. Sekali lagi, ada isu pertama, harus kita cerdas. Orang Islam ini harus cerdas membaca isi SMS.
Isi SMS itu isinya adalah kalian saudara-saudara silakan bangun sholat tahajud memohon kepada Allah karena Islam di Jayapura telah punah, dilarang tidak boleh pakai jilbab, dilarang tidak boleh azan atau tidak boleh bangun masjid. Itu berita sesat. Kenapa saya bilang sesat? Kalau dia mencintai Allah, bangunlah tengah malam untuk tahajud. Jangan karena ada urusan lain. Islam ini agama Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cerita bilang Islam habis punah di Jayapura. Islam di Jayapura itu penduduknya mayoritas muslim. Kenapa dia SMS seperti itu? Karena pertama, orang yang SMS itu ingin memanas-manasi umat Islam menebarkan lagi SMS ini kepada yang lain. Dia dapat fulus dari konten pulsa atas bahasa itu. Dan ini memancing umat Islam untuk marah. Tapi alhamdulillah sampai hari ini umat Islam tidak marah. Mereka sudah paham dan itu berita sesat. Karena kalau orang dilarang pakai jilbab, kami sudah mengedarkan jilbab sudah 12 juta jilbab. Wanita mualaf tidak boleh lagi rambut keritinya jabrik kiri kanan, harus tutup. Nggak boleh. Sehingga anak SMA yang tadinya jabrik itu, keriting itu kelihatan, begitu dia pakai jilbab, dia masuk sekolah, dia bertemu dengan saudaranya Bugis, saudaranya Jawa, saudaranya Sumatera, akhirnya dia berubah jadi warna yang berbeda. Saudara yang bukan Islam ini justru dia minder dan ketakutan. Karena yang tadi sama-sama keriting justru menutup sehingga tidak kelihatan keritingnya. Berikutnya, orang beriman menikah dengan orang beriman. Laki-laki muslim bisa menikah dengan ahli kitab, itu Quran menyebutkan. Tapi ahli kitab yang mana saat ini? Ahli kitab itu ditadaburkan, diceritakan bahwa orang yang mengerti Islam dengan benar itu ahli kitab. Apakah hari ini kita ketemu, sampai saat ini kita bisa ketemu orang ahli kitab di dunia ini? Tidak ada sama sekali. Maka kita mempersempitkan, tidak ada. Kita fokus kepada Islam dengan Islam. Dulu ada satu ulama besar, cendekiawan besar mengatakan bahwa boleh menikah laki-laki Islam dengan perempuan bukan Islam, atau perempuan Islam boleh menikah dengan laki-laki Yahudi. Akhirnya anaknya sendiri yang menikah dengan laki-laki Yahudi. Dibawa ke semua Islamic Center di Jabodetabek, ditolak oleh orang semuanya karena anak laki-lakinya belum Islam. Akhirnya dia nikahkan dengan anaknya sendiri. Dia nikah menurut Allah dia sendiri. Begitu dia mau meninggal dunia 5 hari 5 malam, justru sakaratul maut, lambat setengah mati dari antara jasad dengan rohnya. Begitu dia meninggal, badannya menjadi hitam. Bagaimana dengan teman-teman yang lama? Yang pertama, Bu, ibu harus punya ambisi dong. Ambisi kita membuat orang lain. Ibu itu harus menjadi manfaat bagi orang lain. Manfaat dalam hal apa? Kebaikan. Manfaat dalam rangka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Orang Islam ini yang diangkat derajat oleh Allah. Orang Islam ini yang dipilih oleh Allah. Orang Islam ini yang menjadi orang terbaik. Ketika dia dipilih oleh Allah, diangkat oleh Allah, diangkat derajat oleh Allah, menjadi orang terpilih, maka dia harus menampilkan pilihan Allah itu kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ahsan, harus dalam keadaan damai, tidak boleh emosi sama sekali. Coba riwayat menceritakan Rasulullah SAW ketika seorang Yahudi mengatakan bahwa saya akan mempermalukan Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang saat itu, orang-orang Yahudi di Madinah, orang kafir Quraisy di Madinah mengatakan, engkau tidak akan sanggup mempermalukan Rasulullah. Dia bilang, saya bisa. Lalu satu hari dia datang bertamu di hadapan Rasulullah SAW. Begitu pagi-pagi dia datang, dia bilang kepada Muhammad, ya Muhammad, bolehkah hari ini aku bertamu dengan engkau? Rasulullah mengatakan, silahkan. Begitu dia datang bertamu, Rasulullah yang melayaninya, menyediakan air minum. Begitu dia minum selesai, dia cerita sampai jam 9, dia bilang kepada Rasulullah, saya ini lapar.
Rasulullah juga menyediakan makanan untuknya. Sampai masuk mau menjelang duhur, dia bilang kepada Rasulullah, saya mau tidur. Rasulullah menyediakan satu tempat tidur untuk dia tidur di kamar yang disediakan Rasulullah. Ternyata begitu dia masuk, dia tidak tidur. Dia angkat pedang di belakangnya, dia simpan di bawah tikar yang disediakan Rasulullah. Dia intip, Rasulullah lagi duduk di depan. Dia pura-pura tidur. Begitu dia ngintip lagi, Rasulullah sedang menuju ke masjid sholat. Ketika Rasulullah ke masjid itu, dia bangun dari tempat tidur itu, dia lepaskan BAB dan buang air kecil di atas tikar yang disediakan oleh Rasulullah SAW. Sesudah itu dia kunci pintu dan dia keluar dan dia mengatakan, malulah engkau Muhammad, malulah engkau Muhammad, aku sudah mempermalukan engkau. Dan dia pergi. Begitu Rasulullah selesai sholat duhur, zikir sebentar dan pulang karena ada tamu. Sampai dia duduk sejenak, dia ngintip, dia duduk sejenak, kok ini orang belum bangun-bangun. Begitu dia buka pintu, ternyata tidak ada orangnya, tapi ada kotoran yang ditinggalkan oleh sang kafir itu, sang Yahudi itu. Apakah Rasulullah malah tidak? Senang, happy, mengambil tikar dengan tangannya sendiri, dia bersihkan kamar itu. Begitu dia lipat tikar, ternyata pedang dari sang Yahudi itu ketinggalan. Dia ambil pedang itu, diletakkan baik-baik di kamarnya, dan dia bawa tikar itu keluar. Dia bersihkan dengan tangannya sendiri. Ketika dia bersihkan tangannya sendiri, sang Yahudi sudah ada di seperdua perjalanan. Dia meraba di belakang pinggangnya, ternyata pedang ketinggalan. Saya pulang atau tidak, saya balik atau tidak. Akhirnya dia balik. Begitu dia balik, dia melihat Rasulullah sedang membersihkan tikar yang tadi dia lepaskan BAB dan air kencing di situ. Begitu dia datang, dia bilang, ya Muhammad, saya ketinggalan pedang. Ya, pedangmu ada, silakan kau tunggu, saya masuk, saya ambil pedang. Dan Rasulullah menyerahkan pedang kepada dia. Apa yang terjadi? Dia berubah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu hebatnya seorang Rasul. Dan dai yang paling spektakuler adalah Rasulullah Muhammad SAW. Fadlan itu hanya mengikuti dai. Kita ini hanya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kepada siapapun, termasuk orang yang bukan Islam, perlakukan mereka seperti itu. Dan itu yang saya pakai, rumus itu yang saya pakai di Irian. Rumus itu yang saya pakai ketika saya dari Indonesia ke Cina. Demikian, sehingga saudara yang tadi itu ikut pesawat juga masuk Islam di atas pesawat. Mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Perlu saya ulangi? Ya, tahun 92 juga setelah saya pulang dari Somalia, saya ingin bertemu dengan dai-dai di se-Asia Tenggara di Guangzhou, Cina waktu itu. Waktu itu saya tidak pakai gamis, saya juga tidak pakai serban, saya pakai kemeja biasa dan pakai celana panjang. Dari sini sampai ke Singapura, saya tunggu sahabat saya dari Singapura yang namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ternyata dia dari Malaysia itu, dia datang, dia pakai gamis putih-putih, sorbannya besar, dan imamah dia lingkar di kepalanya. Saya alhamdulillah begitu saya turun duluan, saya beli tiket. Seat yang saya dapat adalah nomor 5E. Sementara Abdul Muthalib yang dari Malaysia ini, dia dapat seat nomor 23E. Kami sedang berdiskusi di airport di Singapura, saya bilang, saudara, kita ini belum pernah berdakwah di atas pesawat. Dia bilang sama saya, ente ini gila. Gimana kita mau berdakwah di pesawat itu ada orang kafir semua? Saya bilang jangan begitu. Udara itu punya Allah. Kalau Allah tidak kasih kekuatan, pesawat jatuh, ente mati. Mati dalam keadaan tidak berdakwah. Kita harus berdakwah di atas pesawat. Padahal itu kami bicara lepas di atas di airport. Alhamdulillah, begitu panggilan penumpang yang ke Guangzhou naik, akhirnya kami naik. Saya begitu naik, subhanallah, dapat 5E dan semua laki-laki, saya aman.
Abdul Muthalib naik duduk dapat 23E, di sebelah kanannya adalah perempuan orang Cina, pakai celana, pakai baju, tidak pakai kerudung, ya Cina. Tapi yang naik dari sebelah kiri, yang duduk di sebelah kiri 23D itu adalah orang Inggris namanya Katerina, seperti baru naik dari kolam renang. Apa yang terjadi bagi Abdul Muthalib? Begitu pesawat terbang, langsung dia menangis di atas pesawat. Dia menangis dan orang yang bertanya kepada dia adalah si Katerina, apakah Tuhan sakit? Nangisnya tambah keras. Akhirnya paniklah pramugari di atas pesawat dan mendatangi Abdul Muthalib. Kalau Anda sakit, kami mau dokter yang kami siapkan. Karena semua penumpang panik, saya juga kaget dan panik. Saya lihat siapa yang menangis besar-besar dalam pesawat. Ternyata orang yang pakai imamah tinggi itu. Saya langsung menerjemahkan dan meninggalkan seat nomor 5E, langsung menuju ke belakang. Sampai ke belakang saya bilang sama Katerina dan pramugari, oh dia tidak sakit. Dia tidak sakit. Dia menangis hanya ada dua hal. Yang pertama, dia duduk dengan perempuan cantik seperti ini, tapi dia tidak berani menyampaikan sesuatu sehingga dia takut kepada Allah. Nanti Allah tanya kepada dia nanti, kenapa kamu duduk dengan perempuan cantik tapi kamu tidak mendawai dia? Itu yang membuat dia menangis. Yang kedua, dia menangis oleh karena dia melihat Anda ini cantik tapi sayang Anda menjadi kayu bakar di api neraka. Itu yang membuat dia menangis. Apa kata Katerina kepada Abdul Muthalib? Benar Anda menangis karena itu? Iya, saya menangis karena itu. Apakah Anda siap membimbing saya? Saya bilang terima, dia bujang, ente bujang. Dan ternyata Katerina bujang, Abdul Muthalib bujang. Apa yang terjadi? Di saat itu dia ingin berubah masuk Islam. Sampai di Guangzhou, alhamdulillah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia nikah langsung dengan Abdul Muthalib. Dakwah kami lakukan selesai. Yang hidup adalah dai yang namanya Abdul Muthalib. Dia bawa perempuan itu kembali ke Malaysia. Hari ini Katerina itu namanya berubah menjadi Khadijah, yang menjadi penceramah terbaik di CNN di Amerika Serikat, yang selalu menyampaikan pentingnya orang pakai dakwah, berdakwah, dan dia menceritakan kasus itu. Dan subhanallah, olehnya itu saya bilang selalu dengan hati yang damai dengan dakwah itu. Ambisi kita itu yang perlu. Ambisi kita seperti ambisi Rasulullah dalam surat At-Taubah ayat 128. Kalau presidennya punya ambisi seperti itu, ketua RT punya ambisi seperti itu, pasti rukun tetangga itu semua orang bisa baca Quran. Ini ambisi ketua RT RW bicara PBB. Pajak bumi dan bangunan besok akan dibayar di pos 8. Gak ada yang urusan ambisi kepada Islam itu kurang. Saya kira itu saudaraku, masih ada yang kurang? Saya kira sudah tidak ada lagi karena antum semua mau istirahat dan saya melanjutkan perjalanan ke Sentul. Di sana nanti bertemu dengan saudara-saudara kita di Bukit Sentul Az-Zahra Arifin Ilham. Sampai besok pagi saya di sana. Oke, saya kira itu saja. Atau masih ada pertanyaan tambahan, silakan. Oh, satu di depan. Ini yang terakhir. Silakan. Silakan.
Oke, terima kasih. Oh, yang kedua, silakan lanjutkan. Mohon maaf, saya kira sudah selesai. Oke, pertama saya jawab yang terakhir dulu. Peristiwa yang terjadi itu terjadi di Suriah, bukan di Indonesia. Kita lihat kondisi ada orang, apakah itu benar atau tidak, kita lihat ada teroris yang dibuat. Ini juga masih tanda tanya besar. Kalau dalam Islam, jihad itu terjadi di saat yang bersamaan. Anda diperangi, Anda harus melawan. Di lokasi yang sama. Tidak boleh Anda diperangi di sini, Anda lawan orang yang ada di sana. Harus face to face. Di saat itu juga harus terjadi jihad. Jihad tidak boleh orang bunuh di sini, Anda pergi bunuh orang di tempat lain. Dia bukan musuh. Karena orang di tempat lain itu bisa menjadi lahan dakwamu. Yang kita bicara lahan berhadapan. Nah, karena kita ini jauh dari saudara-saudara kita di Suriah, karena presiden Suriah ini kan bukan muslim, dia tidak muslim sungguh-sungguh, muslim masih main-main, muslim Syiah dia, dan dia bukan muslim, kalau Syiah nggak pakai-pakai begitu. Tetapi bagaimana kita dengan doa kita kepada Allah? Selain doa, kita juga harus punya kepedulian. Kepedulian itu tumbuh dari hati kita sendiri. Berapa zakat, infak, sedekah yang Anda berikan untuk mereka? Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita pergi ke sana, ada orang yang kita utus untuk mewakili kita ke sana. Kita semua ke sana, bagaimana dengan dakwah yang ada di negeri ini? Ini yang belum tuntas. Berikutnya, bagaimana dengan kita di ruangan ini beriman, kita bisa iman kita tumbuh dengan semangat, tapi ketika kita keluar ketemu dengan sahabat-sahabat, kita bisa mengikuti mereka fasik. Tidak bolehlah seorang muslim seperti itu. Gak boleh. Itu namanya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una ila anfusahum wa ma yas'urun. Hendak menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya menipu diri sendiri. Di tempat itu beriman, tapi keluar kafir. Tidak boleh. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, berpikir bahwa Anda ini hamba Allah, Anda bukan siapa-siapa. Kalau berpikir saya adalah hamba Allah, tugas saya adalah mengamankan maunya Allah, maka mengamankan diri saya. Saya mengurus diri saya untuk senantiasa berada istiqomah pada al-Islam, sehingga saya tidak boleh menjadi orang-orang fasik. Yang kedua, amalan-amalan Rasulullah harus diterapkan. Selalu jaga wudhu. Yang ketiga, antum harus punya ambisi menghadapkan dengan orang-orang teman-teman yang fasik itu. Anda yang harus menang dalam kelompok itu, jangan mereka yang memenangkan antum. Anda harus menyampaikan, sekalipun menurut Anda, saya sampaikan nanti dia tersinggung. Gak boleh ada bahasa itu. Dakwah ini kan menggunakan bahasa yang indah-indah kepada mereka. Saya kalau ketemu pendeta-pendeta, saya bilang, saya bahagia sekali melihat wajah-wajah Anda seperti ini. Tapi wajah Anda ini kayaknya bukan menuliskan Yesus, tapi wajah Anda ini berubah seperti bertuliskan Muhammad SAW. Senyumnya mereka. Apa salahnya kita bermain-main dengan kata-kata yang indah itu untuk mereka? Nanti dia akan pulang, dia berpikir, telepon, Pak Ustadz kenapa tadi bilang kata-kata itu sama saya?
Nah, saya lihat Anda ceria, makanya saya menyebut seperti itu. Karena yang ceria adalah Rasulullah Muhammad SAW. Yesus kan tidak dalam keadaan disalib, nggak mungkin lah dia ceria. Guyon tapi ada nilai. Nah, Anda harus bisa mengolah bahasa itu. Nah, ini yang kurang. Kita sangat malu memuji dan membuat orang lain menjadi bahagia. Kita sangat kurang membuat orang lain senyum. Padahal orang bahagia itu adalah dia bisa membuat orang lain senyum. Baru Anda senyum. Kalau orang lain belum bahagia, orang lain belum senyum, jangan Anda senyum dulu. Maka ambisi Anda harus lakukan itu. Tidak lain dan tidak bukan kecuali keselamatan keimanan. Dan Anda harus menjadi da'ilallah, Anda harus menjadi dai-nya Allah. Tidak boleh karena, waduh, ini nanti hilang. Ya, Anda dijaga, dilindungi, ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda nggak ada masalah. Anda udah happy bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Anda menyampaikan materi kepada teman itu yang fasik lalu dia tersinggung, jangan lupa. Selain kita berdoa, jangan lupa begitu sampai ke rumah Anda boleh punya, sekarang kan orang pakai HP atau pakai handphone BlackBerry, langsung mengirim BBM kepada yang bersangkutan. Mohon maaf lahir batinnya kalau tadi kita ketemu ada bahasa saya yang salah. Saya mohon maaf, saya tidak mau hubungan pergaulan kita ini menjadi hilang. Saya berharap antum adalah bagian dari saya. Gitu dong. Jangan malu akhirnya tidak telepon, karena kita punya nilai ambisi, kemampuan kita untuk mengolah mereka berubah. Saya di Irian ketika fatwa dari gereja mengatakan, bukan fatwa, keputusan dari gereja bahwa jangan lagi pendeta berdialog dengan Ustadz Fadlan. Ya itu haknya dia. Tapi saya mendatangi pendeta itu dan saya mengatakan, saya di dalam Islam tidak pernah mengatakan seperti itu. Berarti Anda membenci saya. Padahal Anda orang Irian, saya orang Irian. Bedanya Anda Kristen, saya Muslim. Dalam Islam tidak boleh, kami tidak diajarkan seperti itu. Akhirnya dia cabutlah keputusan itu. Dan ini komunikasi kita penting. Komunikasi itu adalah dakwah kita, kekuatan bilisan kita kepada mereka. Dan ingat, setiap bicara kita kepada orang lain itu harus ada unsur keselamatan, ada unsur nilai ilahiyah, ada unsur keimanan, ada unsur dakwah. Jangan begitu dia mengatakan so alim, langsung Anda patah hati, patah semangat, loyo. Wah, harus semakin orang mengatakan seperti itu kepada antum, makin lagi getol Anda melakukan dakwah kepada mereka. Berbagai macam cara. Kalau hari ini dia benci, saya kasih tahu kasus ketika saya di Jayapura ditombak kaki saya sebelah kiri. Ketika saya ditombak selesai, saya pulang, masuk rumah sakit 3 bulan. Sembuh, saya datang ke orang rumah, orang yang menombak saya itu, saya beli beras 30 karung, minyak goreng, gula, saya datang ke rumah. Tiba-tiba begitu saya datang ke rumahnya, dia jatuh sakit. Saya masukkan seluruh bahan makanan di rumahnya dan saya bawa naik dia bersama istrinya di mobil, bawa ke rumah sakit. Saya rawat di rumah sakit sampai dia sembuh. Saya antar pulang dia sampai ke rumah, dia nikmati bahan makanan yang kami bawa. Begitu mereka 2 minggu sampai ke rumah mereka, setelah pulang dari rumah sakit, mereka datang cari saya di posko dakwah dan cerita kepada masyarakat bahwa kita salah menombak orang itu. Orang itu paling baik. Apa yang terjadi? Saya justru tidak berdakwah, mereka masuk Islam. Itu akhlak yang kita lakukan. Orang yang membencimu itu adalah kekuatan rahmat untuk Anda mengolah dia menjadi sahabat. Jangan makin membencinya. Karena ambisi kita untuk membuat dia Islam. Jangan berpikir bahwa ini orang yang tadi bunuh kamu, kamu bawa beras lagi, datang kasih makan ke rumah lagi, dia sakit, kau bawa ke rumah sakit lagi. Tidak bisa begitu. Ada orang yang begitu kan, berbenci. Kalau dia dibenci, dia makin membenci. Enggak boleh. Itulah kekuatan dakwah kita lakukan. Hari ini dia tidak masuk Islam, itu bukan urusanmu. Tetapi bisa Allah mengantar dia sampai hari ketiga, bulan kedua, bulan keempat dia bisa masuk Islam.
Jangan berpikir ini belum masuk Islam, ini saya tidak urus dia. Nggak bisa begitu. Kami kemarin malam, seorang orang Buddha Cina ingin masuk Islam dan dia minta sama saya, Pak Ustadz, saya mau masuk Islam tapi saya tidak mau sholat 5 waktu. Wah, bagaimana ini? Saya nggak berani meneladani Anda karena kekuatan orang Islam itu di sholat. Ya kalau Anda masuk Islam tidak sholat, mohon maaf, ini bukan tempat Anda masuk Islam. Pergilah dia. Berapa hari kemudian dia gelisah dan dia balik lagi, Pak Ustadz, hati saya kuat, saya masuk Islam, saya mau sholat. Berbeda dengan pendeta yang ada di Irian, saya boleh masuk Islam, saya tidak mau sholat. Saya hanya sholat selama hidup saya hanya dalam 1 tahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha saja. Wah, saya nggak ada keputusan. Saya nggak ada fatwa, saya nggak berani karena saya tidak berhak membuat aturan itu. Kami di Islam sudah ada aturan, siapa yang masuk Islam, maka saat dia mendengar azan harus segera. Apalagi Anda usianya sudah akil balik, begitu sudah syahadat, ada panggilan azan langsung Anda sholat. Tahu atau tidak tahu, Allah tahu bahwa kamu baru masuk Islam, kamu harus menyesuaikan. Seperti itu. Dan memang ini kita butuh, kita perlu untuk bersama-sama duduk dalam sebuah majelis, senantiasa mengasah pikiran kita, mengasah otak kiri dengan Quran, mengasah otak kanan dengan Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga pada saat kita berhadapan dengan saudara-saudara kita yang bukan Islam itu, kita enjoy, kita justru menjadi bahagia di tengah-tengah kehidupan itu. Pada tahun 2007 itu lagi ributnya orang bicara SMS yang tadi saudara kita di belakang bertanya. Saya punya sahabat orang Ambon, justru dia panas terlebih dahulu. Mohon maaf kalau ada orang Ambon di sini. Jadi sekelompok orang gereja ingin mengatakan bahwa nanti Perda Manokwari itu akan dijadikan menjadi perda agar seluruh orang yang ada di Manokwari akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh perda yang beragama Kristen itu. Saat itu saya mengantar seorang mantan pendeta yang bernama Ismail Yeno. Nama Kristennya dulu Saul Yeno. Begitu dia masuk Islam namanya Saul Yeno. Setelah mendengar pendapat semua selesai dan dia angkat tangan. Dia bilang, saudara-saudara, saya ini saat ini saya Muslim. Dulu saya Kristen seperti kalian. Saya tidak pernah membuat suatu perbedaan dengan saudara-saudara orang beragama Islam. Seandainya kalian membuat aturan ini dan orang Islam di Manokwari ini akan meninggalkan Manokwari dan mereka membakar kota Manokwari ini, siapa yang menyesal? Dan dia mengambil pedangnya, dia potong satu meja di tengah-tengah ini. Dia bilang, saya tidak lawan kalian, tapi kalian melihat pedang saya ini. Kalau saya potong meja ini putus, berarti kalian harus berwaspada pada kata-kata kalian. Dan subhanallah, begitu dia pegang pedang, dia potong meja yang kayu itu menjadi pecah. Akhirnya rapat juga ikut bubar saat itu. Tidak jadi sampai hari ini. Karena dia menunjukkan dia sebagai seorang Muslim yang dahsyat, yang hebat. Dia bangga padahal baru masuk Islam 6 bulan. Dan inilah yang kita harus bangkitkan kepada saudara-saudara kita. Happy dengan Islam, senang dengan Islam, cinta dengan Islam. Di mana-mana bawa Islam itu jadi pandangan hidup kita, sehingga kita tidak boleh malu, tidak boleh rasa iri, tidak boleh rasa ini, tapi selalu menjadi orang yang berambisi untuk membuat orang lain. Termasuk kalau mbak punya suami yang belum sholat, ambisilah buat dia sholat, jangan mengeluh. Punya istri yang belum sholat, ambisilah buat dia bisa sholat. Dan pada akhirnya muncullah yang menjadi terbaik dalam hidup kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.